nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Mengikut Yesus itu adalah sebuah proses untuk kita melepas hak kita, mengatur hidup kita, dan menyerahkan hak itu kepada Allah. Jadi pertanyaan yang penting bagi kita adalah, who is the boss di dalam hidup ini? Boleh kita katakan 1, 2, 3, who is, boleh bilang sama kiri kanan, who is your boss? Saudara sekalian, waktu kita bilang saya mau ikut Yesus, Yesus bilang dia harus menyangkal dirinya. Artinya dia harus menyerahkan seluruh haknya, ini hidup saya, ini mau saya, ini rencana saya. Lalu dia serahkan kepada tangan Tuhan dan berkata, ini hidup saya yang menjadi milikmu. Ini kehendak saya, ini maunya saya yang saya serahkan menjadi kehendakmu dan keinginan hatimu. Who is the boss? Banyak orang Kristen menjadi Kristen karena ingin Allah menjawab doanya. Betul, Tuhan berkata, berdoa engkau akan dijawab, minta maka akan diberi, ketuk maka akan dibuka. Tapi ayat-ayat itu tidak berhenti di sana. Sebab ayat-ayat itu dibungkus dengan sebuah kebenaran bahwa siapa Tuhan kita. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika kita hanya menginginkan jawaban doa daripada Tuhan yang menurut keinginan kita, menurut waktunya kita, maka sesungguhnya kita sedang menjadikan diri kita sebagai Tuhan, the boss di dalam hidup ini. Dan Tuhan ingin mengubah itu, sebab itulah akar dosa. Waktu Adam dan Hawa diberikan pencobaan, dia punya pilihan. Allahkah bosnya sehingga kata-kata bos ini yang harus saya turuti, atau kata hatiku. Memang betul ada si jahat yang menggoda dia. Tapi pada akhirnya Adam tidak bisa menyalahkan si jahat, sebab kehendaknya, keputusan pribadinya yang memutuskan dia untuk tidak untuk mengabaikan Allah dan mengangkat dirinya sebagai penentu, sebagai bos di dalam hidupnya. Itu sebabnya kekristenan adalah proses belajaran tentang ketetapan hati. Katakan ketetapan hati, 1, 2, 3. Ketetapan hati untuk apa? Untuk percaya bahwa Allah itu baik. Untuk percaya bahwa Allah itu berkuasa. Bahwa rencananya itu kekal. Bahwa rencananya itu ada. Sekalipun berjalan di dalam lembah kekelaman. Di situ Tuhan ada. Di situ Tuhan hadir. Di situ Tuhan sedang sebagai bos sedang menjalankan rencananya. Itu sebabnya Paulus berkata, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Setiap murid Kristen, setiap murid Kristus, setiap orang Kristen sedang berjalan sampai ke titik ini. Sampai dia berkata, my boss is God. Kalau dia adalah bosnya, kapan terakhir engkau bertanya tentang bisnismu? Kalau Allah itu bosnya, kapan terakhir engkau dan saya berdoa berlutut minta hikmat daripada Tuhan untuk mengelola hidup kita, untuk mengelola keluarga kita, untuk mengelola gereja kita? Kapan terakhir kita menjadikan dia betul-betul bosnya, supaya saya dan saudara menggenapi ayat ini? Dan Tuhan sendiri berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Saudara sekalian, itu adalah hukum pertama, hukum yang terutama di dalam hidup kita. Who is the boss? Yakobus bilang, orang yang mendua hati tidak akan tenang. Saya kebayang saudara sekalian, orang yang hari Senin sampai hari Sabtunya hidup di luar kebenaran, pada waktu hari Minggu saudara sekalian mereka gak akan tenang.
Dan kadang-kadang mereka, saudara sekalian, menjadi berasumsi dan kemudian menjadi menduga-duga. Tuh si pendeta taunya dari mana? Kok nyentil saya? Padahal yang nyentil Tuhan. Tuhan yang ngasih tahu. Tuhan yang menjamah. Tuhan yang memanggil. Tidak akan tenang hidupnya. Gambarannya seperti engkau sedang selingkuh. Nggak akan tenang, bukan? Menerima telepon nggak tenang. Lihat-lihat istri bilang, lihat dong handphonenya, nggak akan tenang. Kita pakai kode-kode, kita pakai enkripsi tertentu atau password tertentu, karena nggak tenang. Mengapa? Karena mendua hati. Maka menjadi Kristen, menjadi murid Kristus adalah berserah penuh seperti seorang yang meletakkan badannya di bawah atau di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan, aku percaya, sungguh aku percaya kepadamu. Memang perjalanannya kadang tidak mudah. Kita bisa tanya pada Musa. Kita bisa tanya kepada Abraham. Abraham dipanggil, Abraham kamu pergi dari sini. Seluruh kekayaanmu kamu tinggalkan, kamu pergi. Kemana? Aku bilang pergi saja sampai kepada tempat yang aku tunjukkan. Kita lihat kisah Yusuf. Yusuf disuruh Tuhan untuk pada akhirnya menjadi perdana menteri di Mesir. Menjadi pangeran Mesir. Tapi pada waktu prosesnya seperti berjalan sendiri. Lalu mungkin Yusuf pernah bergumul dalam dirinya. Kalau engkau ada, mengapa ini semua terjadi? Memang tidak mudah. Apalagi pada waktu kita berjalan di padang gurun. Namun dengarkan ini. Setiap kita akan diizinkan Tuhan memasuki padang gurun kita masing-masing. Supaya kita tidak percaya kepada Allah karena kita melihat tangannya saja. Waktu doa kita dijawab, kita percaya. Waktu kita nggak doanya dijawab, lalu kita mundur. Waktu kita diberi kebaikan, maka kita percaya. Waktu kita diizinkan mengalami sesuatu yang tidak baik karena kesalahan kita ngambek sama Tuhan. Tapi setiap orang berjalan di padang gurunnya masing-masing, supaya sekalipun tak melihat, sekalipun tak mendengar, dia belajar percaya bahwa Allah ada di sini, bahwa Allah ada menyertaiku. Ini penghiburan buat kalian teman-teman semua. Mungkin sekarang ada di dalam padang gurun. Tapi pegang firman Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetap berjalan. Tetap setia. Jangan berbalik daripadanya. Jangan membelakangi dia. Sebab itulah ujian untuk ketetapan hati kita. Jadi yang pertama, berserah itu mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Saudara sekalian, yang kedua, Tuhan Yesus bilang di sini, setiap orang yang percaya kepadaku harus menyangkal dirinya dan kemudian memikul salib. Saudara sekalian, mikul salib itu apa artinya? Bisa jadi adalah kita berjalan tidak seperti dunia berjalan. Salib itu bertentangan dengan dunia ini. Dunia ini mungkin mengharapkan kemegahan, kemewahan, kekayaan, kepopularitasan, kenikmatan. Tapi salib itu menggambarkan tentang penderitaan karena kita menyangkal diri, karena kita menyangkal keinginan hati kita. Mana lebih mudah, membalas orang lain atau mengampuni orang lain? Mana yang lebih mudah, melakukan yang jahat kepada orang lain atau melakukan kebaikan kepada orang lain yang berbuat jahat kepada kita? Memikul salib itu berbicara tentang bagaimana kita hidup seperti Tuhan Yesus hidup di atas kayu salib. Dia diolok-olok, dia dihina, dia menanggung semua apa yang dikatakan oleh dunia. Katanya juru selamat, kalau juru selamat turun dong, selamatkan dirimu. Tapi Tuhan Yesus terdiam di sana sebab dia mau pikul salib itu. Itu adalah cara berpikir orang yang ada di dalam dosa. Saudara sekalian, seringkali kita menjadi orang Kristen tidak mau masuk di dalam hal ini. Padahal kekristenan tidak bisa lepas daripada salib. Bahkan pada abad-abad pertama, orang Kristen mau mengaku dirinya sebagai Kristen, dia harus menyatakan diri bahwa dia siap mati karena aniaya di zaman itu. Saudara sekalian, memikul salib juga bisa bicara bahwa tujuan hidup kita seperti tujuan hidup Kristus. Kristus memang datang untuk menyembuhkan orang sakit. Kita lihat di dalam Alkitab, mengusir roh jahat. Bahkan dia memenuhi kebutuhan jasmani kita.
manusia. 4.000 orang dikasih makan gratis. 5.000 dikasih makan gratis. Ada air menjadi anggur. Tuhan siapkan semua itu. Tapi tujuan terakhirnya bukan itu. Itu bedanya Tuhan Yesus dengan ilah-ilah lain. Ilah lain menjanjikan berkat. Tapi kalau Yesus menjanjikan hidup. Itu sebabnya saudara sekalian, tujuan akhir daripada Kristus adalah membawa orang datang kepada Yesus, datang kepada Allah Bapa, didamaikan dengan Allah Bapa dan mendapatkan hidup yang kekal. Tidak heran Paulus menulis ini kepada jemaat Korintus. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Saya dan saudara ketika sudah terima Yesus menjadi murid Kristus, kita dibawa untuk keluar dari diri kita. Tidak hanya berpikir tentang diri kita, tapi untuk memikirkan banyak orang lain yang membutuhkan Yesus Kristus. Saudara sekalian, di dalam Roma pasal yang ke-6 Paulus berkata, jangan serahkan tubuhmu untuk melakukan kejahatan, tapi serahkan hidupmu, semua yang ada padamu, hartamu, popularitasmu, pengaruhmu, orang-orang yang ada padamu untuk senjata kebenaran. Itulah tujuan hidup kita. Tapi sampai di titik ini saya pun harus berkata, tidak ada yang mau sesungguhnya. Ada seorang bernama Naomi. Naomi, saudara sekalian, di dalam kitab Rut diceritakan dia kehilangan suaminya, dia kehilangan 2 anaknya, dia harus pergi ke Moab, ke negeri asing dan menjadi orang yang tidak punya apa-apa di sana. Kalau saya jadi Naomi, saya akan protes sama Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa sih saya hidup begini banget? Semuanya hilang, semuanya lenyap. Saudara sekalian, sebab itu Naomi pulang ke Bethlehem dan kemudian disambut oleh teman-temannya, dan temannya bilang, itu Naomi. Lalu Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab hidupku begitu pahit. Ratusan tahun kemudian dicatat oleh Matius, Injil Matius, saudara sekalian, kemudian dicatat bahwa Naomi adalah seorang yang, saudara sekalian, pada akhirnya membawa Rut masuk kepada sejarah orang Israel, dan Rut menikah dengan Boas, lalu Boas itu menjadi kakek buyutnya dari Tuhan Yesus. Sekarang Naomi sudah ada di sorga, mungkin dia akan melihat, wah, nggak nyesel saya menyerahkan hidup saya yang pahit itu untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku, hidup kita mungkin baik saat ini atau tidak baik saat ini, tapi di dalam timeline kekekalan Allah, sesungguhnya Dia sedang bekerja dan memakai saya dan saudara satu persatu. Seperti layar ini terdiri dari titik-titik lampu. Setiap saya dan saudara ada di sini untuk merangkai sebuah rencana kekal Allah tentang keselamatan manusia, tentang orang-orang yang pada akhirnya nanti di akhir zaman bertelut-lutut di hadapan Allah menyembah Yesus sebagai Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita lihat gereja kita ini HUT GKI ya, GKI tidak berdiri sendiri, tapi berdiri karena ada orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya untuk penginjilan, pergi ke Indonesia, menginjili orang-orang pertama dari Tiongkok dan membuat mereka menjadi orang Kristen, lalu bergerak pada banyak orang lain lagi dan membuat kita sampai saat ini ada. Kekristenan di Indonesia juga gak bisa dilepaskan dari seorang yang bernama John Sung. Khotbah-khotbahnya Tuhan pakai walaupun usianya pendek, tapi saudara sekalian, Tuhan memakai dia. Dan bukan hanya dia sendiri, ada orang-orang gereja di belakang dia mensupport dia, mendoakan dia, memberikan kepada dia donasi untuk membuat dia bisa pergi ke banyak daerah sehingga Injil bisa diberitakan. Hanya dengan satu kerinduan salib Kristus diberitakan. Hanya dengan satu kerinduan Yesus dinyatakan sebagai Tuhan. Dan Tuhan bekerja dengan Allah Roh Kudus kemudian membuat mereka pada akhirnya boleh diselamatkan. Saudaraku, saya juga mau bilang gereja kita udah berbagian dalam hal itu. Di sini minggu kemarin tidak sempat, tapi di sini saya mau mengajak buah pelayanan kita di Pulau Sumba untuk berdiri ya. Anak-anakku silakan berdiri. Boleh? Ada 6 orang di sini ya. Teman-teman sekalian boleh beri tepuk tangan buat mereka. Silakan duduk. 7 tahun pekerjaannya gak mudah. Bahkan ada di antara kita yang berkata, ngapain sih buang-buang uang ke sana?
Ngapain sih? Saudaraku, itu bukan hanya cap cip cup kamananya. Enggak. Dan kalau saudara tahu pertama kali masuk ke sana, kita nahan tidak bisa BAB selama 5 hari. Kenapa? Karena enggak ada toiletnya. Namun Tuhan menggerakkan kita ke sana jelas sekali. Lalu kita bawa lagi tim dan Tuhan berkata ini yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan. Dan pada akhirnya kita mendapatkan buahnya. Sekarang mereka akan berjuang di Maranatha. Buat teman-teman yang ada akses di Maranatha, saya memperkenalkan mereka, bimbinglah mereka. Mungkin mereka adalah salah satu bagian orang yang akan Anda pengaruhi menjadi murid. Buat teman-teman yang pelayanan di sini, baik, ajak mereka. Sebelum mereka masuk ke sini 3 tahun di SMA Air Hidup yang kita dirikan, mereka harus jadi guru sekolah minggu. Harus. Mengapa? Karena mereka dicetak bukan untuk ilmu saja, tapi menjadi alat buat kerajaan Allah. Itu sebab kalau saudara tanya kepada mereka apa tujuan hidup mereka selain menyelesaikan studi di sini, kembali ke Sumba untuk membangun Sumba. Bukan hanya untuk membangun, tapi bawa anak-anak lain datang kepada Yesus. Karena itu kita mau berjuang. Sebab Yesus dimuliakan di sana. Teman-teman, saya juga melihat GKI Anugerah berkesempatan untuk hal itu. Di beberapa daerah GKI Anugerah ini di welcome oleh gereja-gereja suku di sana. Banyak mereka yang belum kenal Tuhan Yesus. Kristen tapi belum kenal Kristus. Itu sebabnya mereka masih menyimpan jin, masih menyembah pohon dan lain sebagainya. Dan mungkin kayak anugerah diciptakan, disediakan oleh Tuhan untuk bergerak, untuk menyatakan kemuliaan Kristus di Indonesia ini. Untuk mendampingi gereja-gereja seperti itu. Oh, saya merindukan satu kali kita berbagian membawa Alkitab saudara sekalian ke daerah-daerah pelosok di bahasa-bahasa suku yang sedang diperjuangkan oleh LAI. Dan masuk ke sana kita harus berjalan dengan motor tertentu karena medan yang tidak mudah. Menginap di hutan 1 malam, 2 malam baru sampai di titik itu. Dan saya sangat percaya Tuhan tidak dengan sengaja mendirikan sekolah Gamaliel menjadi milik kita. Bukan juga BPK tentu Maranatha, tapi secara spesifik di depan ini. Saya melihatnya itu sebagai tempat untuk kita memproduksi murid-murid Kristus. Yang dia bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Memperbaiki secara hidupnya. Dari tadinya yang butuh diakonia menjadi orang yang memberi diakonia. Tapi lebih dari itu. Mereka adalah calon-calon utusan Kristus dengan profesi apapun juga. Saya mendengar ada yang menjadi guru di Papua, itu murid Gamaliel. Ada yang menjadi guru di pedalaman Lampung, itu murid Gamaliel. Ada hamba Tuhan yang melayani di Kalimantan lulusan saat, itu murid Gamaliel. Puji Tuhan untuk hal itu. Dan kalau Tuhan berkenan, kiranya GKI Anugerah, Gamaliel dan semua yang terhubung di dalamnya boleh dipakai oleh Tuhan untuk membawa menggenapkan janji Tuhan ini di Indonesia. Bahkan kalau mungkin kita mengutus jiwa-jiwa itu untuk memberitakan Injil di seluruh dunia. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bukankah untuk itu Tuhan mendirikan GKI Anugerah sekian puluh tahun yang lalu? Bukankah seharusnya sekolah Gamaliel didirikan dengan beban seperti itu? Bukan mengangkat mereka dari bawah ke atas saja, tapi membiarkan mereka terbang menjadi garam dan terang dunia dan membawa berita bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Siapa tahu ada orang seperti John Sung dari sekolah itu. Siapa tahu di situ ada orang-orang seperti Mother Teresa di sana. Hai guru-guru, engkau yang mendengarkan saya, itu perjuangan saya dan saudara. Bukan hanya sekedar berbagi ilmu. Dan hari ini saya mengundang kita terlibat dengan segala keberadaan kita. Hidup ini bukan hanya untuk kita aman saja. Hidup kita bukan hanya untuk bisnis kita jalan dengan baik, karir kita jalan baik. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Untuk memberitakan Injil, berbagian untuk kemuliaan Allah Bapa di sorga. Saya minta pemain musik naik, kita nyanyikan lagu itu. Tuhan inilah hidupku. Sementara lagu ini dinyanyikan, bertanyalah pada Tuhan, Tuhan, apa yang kau inginkan untuk aku kerjakan, untuk aku lakukan bersama-sama di tempat ini. Mungkin kecil, mungkin kita berkata, gak ada apa-apanya. Kayak beberapa komit ya, dengar mereka. Lalu kemudian kami mau kumpul-kumpul supaya mereka bisa makan. Kecil, tapi itu berarti buat mereka. Ya,
Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Bisa bantu teksnya? Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa jiwa-jiwa, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakai Tuhan, Tuhan kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita Tuhan, kiranya hidup kami yang singkat boleh terekam di dalam sejarah kekal-Mu, membawa Injil Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin menjadi pelakunya, menjadi supporternya. Tuhan, pakailah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bermimpi satu waktu seperti firman-Mu. Ketika Engkau datang jadi raja di atas segala raja, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan di situ kami mengenali beberapa orang yang menjadi buah pelayanan kami. Berkati GKI Anugerah, berkati Gamaliel, berkati BPK Maranatha. Pakailah tempat ini menjadi wadah untuk memberitakan Injil-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebentar akan ada tayangan dari Badan Misi sebagai pertanggungjawaban apa yang sudah dilakukan dan undangan untuk saudara ikut terlibat. Kalau saudara ingin ikut terlibat dan digerakkan oleh Tuhan, silakan mendoakannya dan silakan berbagian. Tuhan tidak miskin yang membuat support dari kita, tapi Dia mengajak kita untuk berbagian dalam pekerjaannya. Silakan. Shalom jemaat sekalian, semoga semua tetap mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Kita meyakini kebenaran firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 19 yang berbunyi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saat ini kami ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang jemaat telah berikan kepada Badan Misi dalam masa pelayanan 2021-2022. Tahun lalu kita telah menetapkan anggaran Prosata 2021-2022 sebesar Rp775.238.000. Dan berikut adalah realisasinya per bulan Maret 2022. Jumlah persembahan yang diterima adalah Rp722.306.000. Dan jumlah persembahan yang telah disalurkan adalah Rp750.619.500. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih. Pada saat ini pun kami ingin berbagi salah satu kisah nyata tentang karya Allah melalui pelayanan kita selama ini, yaitu buah
pelayanan dari Sumba NTT. Setelah melakukan pendampingan selama 7 tahun kepada GKS Wanorita di Desa Ombarade, Sumba Barat Daya NTT, saat ini kita dapat melihat buah pelayanan yang menggembirakan. Setelah satu strategi yang dilakukan bersama dengan GKS Wanorita adalah mendirikan dan mengelola SMAK air hidup sesuai kebutuhan setempat. Setelah 5 tahun berdiri, sekolah ini sudah menjadi percontohan di lingkungan Kabupaten Sumba Barat Daya. Sekolah ini telah menarik perhatian sehingga mendapat dukungan dari DPR RI yang memberi fasilitas laboratorium komputer, dan juga dari Mabes TNI AD yang telah merenovasi sebagian bangunan yang ada. Sampai tahun 2022, SMAK Air Hidup telah menghasilkan 43 lulusan. Memang tidak semuanya dapat melanjutkan kuliah karena keterbatasan ekonomi. Namun demikian, kita memiliki 10 mahasiswa yang sedang di-mentoring dan dipersiapkan untuk kembali membangun desa mereka di Wanorita. Ke-10 mahasiswa itu sedang berjuang. 5 orang di Universitas Kristen Maranatha di Bandung, 2 orang di STT Sapi di Palalangon, 2 orang di STT Sofa Glarsia Indonesia di Surabaya, 1 orang di Universitas Udayana. Puji Tuhan. Tapi hal yang paling menggembirakan adalah Injil yang telah mengubah kehidupan banyak siswa dan keluarganya. Bahkan Injil dapat diberitakan kepada beberapa desa asal siswa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Hal ini dapat terjadi karena kita menerapkan sistem pemuridan. Maksudnya, setiap guru tidak hanya berbagi ilmu pengetahuan, tapi mereka menjadi mentor kehidupan. Mereka mengajar, bahkan tidak jarang menambah waktu pembelajaran kepada siswa yang membutuhkan. Mereka pun melakukan kunjungan ke rumah siswa untuk memahami kondisi siswa secara utuh. SMAK Air Hidup menerapkan sinergi pelayanan antara siswa, keluarga, dan gereja serta masyarakat. Segala pencapaian di atas adalah semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah. Terima kasih untuk dukungan dan partisipasi jemaat yang memungkinkan semua ini hal bisa terjadi. Segala dukungan yang telah diberikan sudah dipakai oleh Allah untuk mengubah kehidupan banyak orang. Oleh sebab itu, dengan antusias kami ingin mengajak jemaat untuk melanjutkan dukungan terhadap pelayanan Badan Misi. Dalam Prosata 2022-2023, Badan Misi telah menganggarkan dana sebesar 1.080 miliar. Silakan mendoakannya, dan jika Allah menggerakkan, mari kita mengambil bagian dalam mendukung Badan Misi GKI Anugerah. Caranya, melakukan transfer ke rekening BCA rekening dengan nomor 777-125-4750 atas nama GKI Jabar Anugerah. Kami juga menyiapkan Google Form dan kartu tekad untuk menjadi catatan dan pengingat bagi kita atas dukungan yang diberikan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang jemaat berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melimpahkan kasih setianya kepada jemaat sekalian. Raise me up! Udah jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita dengan penuh keyakinan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Persembahan minggu ini diadakan 1 kali untuk kegiatan rutin gereja. Jemaat dapat memberikannya melalui amplop yang sudah dibagikan dan bisa memasukkannya ke kotak yang tersedia atau transfer ke rekening atas nama GKI Jabar Anugrah atau dengan scan QR Code di dekat kursi Anda yang hadir di gereja atau yang terpampang di layar Anda. Silakan jemaat mempersiapkan untuk persembahan dan saya akan membacakan beberapa warta. Yang pertama, mulai tanggal 21 Agustus, jemaat dapat menghadiri ibadah secara onsite tanpa mendaftar terlebih dahulu. Untuk jemaat yang hadir bersama keluarga atau satu rumah, diperbolehkan duduk tanpa jarak. Syarat mengikuti ibadah onsite adalah jemaat diharapkan datang dalam keadaan sehat dan sudah divaksin lengkap. Wajib memakai masker dan tentu saja menggunakannya dengan benar selama ibadah. Kemudian bagi jemaat yang dalam kondisi kurang sehat, batuk, pilek dan lain-lain atau yang belum vaksin disarankan untuk mengikuti ibadah online secara live streaming yang masih terus disediakan setiap minggunya. Warta berikutnya dalam rangka Pekan Misi Penginjilan ke-42 bagi jemaat yang terbeban untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan Badan Misi, silakan mengisi kartu tekad elektronik. Jemaat dapat mengisinya melalui link yang tertera atau dengan scan QR Code. Informasi lebih lanjut akan dicantumkan di dalam e-warta atau di broadcast melalui WhatsApp. Apabila ada yang kesulitan dalam pengisiannya, silakan menghubungi Tata Usaha Gereja. Warta berikutnya, Suar akan kembali ditayangkan seri podcast Suara Anugerah dengan tema Pandemi, Cara Mereset Ulang Pelayanan Gereja yang akan dibawakan oleh Pendeta Hendra Gemulya. Mohon dicatat waktunya, podcast ini akan ditayangkan malam ini pukul 7 malam ya. Biasa hari Rabu, tapi untuk yang kali ini ditayangkan hari Minggu, hari ini tanggal 28 pukul 7 malam. Saksikan bersama-sama ya di YouTube channel GKI Anugrah. Untuk informasi kegiatan gereja lainnya silahkan menyimak pada e-warta yang sudah dibagikan. Terima kasih buat kesabarannya untuk mendengarkan warta. Jemaat silahkan bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa persembahan. Tuhan, sekali lagi kami datang menghadap Engkau, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang boleh kami ikuti. Kami bersyukur buat setiap berkat dan kekuatan yang boleh kami dapatkan melalui pujian, melalui firman-Mu. Tuhan, sungguh satu anugerah buat setiap kami. Dan kami terlebih juga bersyukur buat kesempatan kami memberikan persembahan. Terima kasih buat setiap berkat yang begitu banyak yang Tuhan berikan buat kami. Dan kalau saat ini kami memberikan sebagian kecil daripadanya Tuhan, Tuhan mohon sucikan. Tuhan yang boleh pakai Tuhan uang ini untuk pekerjaan tangan Tuhan, untuk pelayanan di gereja kami Tuhan. Tuhan yang berikan hikmat bijaksana buat setiap mereka yang mengelolanya Bapa. Biarlah sungguh semuanya boleh dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan Tuhan untuk persembahan ke dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tutup ibadah ini, kita naikkan doksologi. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang
hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.